Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 7 Jawa. Pagi Bu Waalaikumsalam. Silvi. Pagi Bu Silvi. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa. baik Bu. Baik, Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Begitu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak-anak ibu sehat semua. Dan tetap semangat belajarnya ya nak. Meskipun hambatan-hambatan dan kerikil-kerikil menghadang kalian dalam mencapai cita-cita yang sangat besar. Karena ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, pastinya kan ada tuh halangan yang namanya ke sekolah, hujan, ngantuk, males gitu kan ya, gurunya galak gitu. Itu namanya kalian sedang proses belajar. Obat rasanya pahit tapi menyembuhkan. Jamu rasanya pahit tapi menyehatkan. Nah, begitu ya nak ya. Prosesnya memang sakit dan pahit, tapi nanti kamu akan memetik hasilnya dengan bagus ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dilihat sekitar lingkungan kalian di kolong meja dan kursi yang ada sampah dibuang ke tempatnya. Ayo. Bu, di kolong saya banyak Bu, tapi bukan sampah saya nih Bu. Ayo dibuang. Winda tadi pagi nggak Bukan piket Bu, Winda tadi sampahnya. pagi nggak piket. Ibu, sampai di kolong saya ada sarang laba-laba loh Bu. Aduh, jorok ini anak-anaknya. Tapi bukan nih. pendapat saya Bu, nggak tahu. Itu Eko Bu kemarin tuh Bu makan Bu. Tapi meskipun tidak piket, kesadaran diri sendiri dalam menjaga lingkungan sekitar ya. Karena kalau lingkungannya bersih, pasti kalian belajarnya pun nyaman, ya enggak? Ya, baik ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Ananda Subarkah ada? Tidak ada ya. Kalau gitu wakilnya deh, Pak Ahmad Indarto. Silahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran ini kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, terima kasih Ananda Ahmad Indarto. Sama Ibu. Dengan mengawali berdoa bertujuan agar kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam menuntut ilmu pada hari ini ya. Selanjutnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air tercinta, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Bentar Ibu share screen. Sudah terlihat? Belum Ibu. Oke. Masih sudah proses terlihat. Bu. Siap. Sudah ya. Yuk, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah merdeka. Ya. Aku mendukungmu, patriot aklamasi bersedia Berbakti untukmu. Pancasila dasar Rakyat adil pribadi bangsa. maju. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi ya Bu. Oke, sudah cukup. Cukup ya.
Bu Silvi, Reza sambil makan itu. Iya Bu, itu bener Bu, lagi makan tuh. Yang makan-makan bagi-bagilah. Bagi dong Reza. Beli dong. Aska minta. Pelit amat. Bu Silvi, Nurvita pakai topi di kelas. Ini bukan Ambil tuh Bu, topinya Bu, ambil. bukan topi. Suaranya Bu masih Linda di sering nggak Silvi, M? suaranya M belum tuh, muncul Bu teman-teman. Silvi. Maaf, ya maaf. Baik, dari kegiatan awal yang sudah kita lakukan, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, coba dengan berdoa kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila keberapa? Satu, Sila Bu. pertama. Ada satu, Bu. Yang Maha Esa. Sila satu, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian tadi kegiatan kita menyanyikan lagu wajib termasuk pengamalan sila keberapa? Ketiga Sila Bu. ketiga, Bu. Tiga. Ada, Bu. Ya, betul ya, Persatuan Indonesia. Indonesia. Berjiwa nasionalisme ya, Bu. Ya, betul. Betul, pinter banget. Iswatun ya. Baik. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Oh ada Jamasri Bu, Jamasri nggak hadir. Oh, Jamasri nggak hadir. Kenapa keterangannya? Telat bangun tadi katanya Bu. Aduh, telat bangun. Telat Kebanyakan bangun main teman. game Alfa aja pasti Bu, ya. Alfa. Ampun. Di Nah, Alfa bagi aja, Bu. kalian jangan dicontoh ya perilaku tersebut ya. Baik. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pengertian norma dan macam-macam norma. Ada yang masih ingat apa sih pengertian dari norma? Saya Bu. Saya, Ibu. Saya Ya. Bu. Saya Bu. Silakan Nurvita Sari. Ya Bu. Yang saya ingat norma itu adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan juga sanksi, Bu. Cakep, bagus Nurvita Sari. Ya, ada lagi yang masih ingat pengertian norma? Nggak ada? Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Ahmad Indarto. Ya, norma itu sebuah aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu. Apabila Wih, dilanggar mantap. akan dikenakan sanksi begitu Bu. Nah, iya begitu. Karena norma adalah aturan. Kalau misalnya suatu masyarakat atau suatu kehidupan bangsa tidak memiliki peraturan, bagaimana sih kondisi bangsa tersebut? Kehidupan akan kacau, Bu, dan banyak konflik, Bu. Pinter Vina akan tahu dan ya. Kemudian apa lagi? Sehingga tidak terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Iya betul. Saya mau jawab itu Ibu tadi. Betul, Ya, tapi udah dijawab Ibu dulu. Oke, tidak apa-apa, luar biasa jawabannya Ananda Vina dan Ananda Subarkah ya. Nah, dari tadi kalian kan di awal kalian sudah membuang sampah tuh, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya. Dari hal tersebut termasuk dalam perilaku mentaati peraturan yang berlaku dalam Bu masyarakat. Sylvia. Iya, Anda izin ke toilet boleh, Bu? silakan. Boleh, silakan Ananda Winda. Kasih, Bu. Ya. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang norma masyarakat. Ibu akan share screen ya. Maaf, lupa. Bentar. Oke. Sudah terlihat? Udah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Nah,
Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Setelah mempelajari materi norma masyarakat, diharapkan peserta didik mampu menelaah keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil telaah norma yang berlaku dalam masyarakat melalui presentasi kelompok dengan baik dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat melalui diskusi kelompok dengan rasa syukur. Yang keempat, peserta didik menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan presentasi dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang silahkan simak stimulus yang pertama. Yuk, ini pada gambar tersebut silakan Masalah perhatikan menyontek. anak sedang ngapain? Nyontek Oh, tuh, Bu. pinter. Anak Nyontek tuh, pinter. Bu. Nyontek, ya. Iya tuh, Bu, ada kertas tuh, Bu. Oh, benar. Itu Tidak kayak boleh Selfie Aris juga pernah kayak Iya, gitu. Bu, kemarin aku kayak gitu, Bu, diajarin tau Bu sama Pak Barkah, Bu. Bu, Nggak biasanya boleh ini kayak ide gitu Pak ya. Barkah, Bu. Seperti Iya, kemarin aku diajarin gitu, Sa. Ah, Dan bohong. malah Barkah tulis, Bu, di nggak tangan, boleh Bu. kayak gitu. Itu tuh saksinya. Iya, Ya, Bu, kalau saya ada saksinya, teman yang Bu. melakukan kesalahan, saling mengingatkan ya, ditegur ya. Bu, saya kok jadi kambing hitam, Bu? Ini padahal Selfie Aris yang lakuin, saya malah di ini ya. Iya, saya yang ngelakuin, tapi kan kamu yang nyuruh kemarin. Ini kan Sapia. Sudah, jangan bertengkar ya. Oke, kita lanjut Bu, maaf, Bu. menjawab Lanjut, pertanyaan. Lanjut ya. Nah, mengapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Anak tersebut bisa mencontek, kenapa ya? Belajar itu. Belajar, Bu. Malas belajar, Bu. Nggak belajar, jadi nggak Nggak mau tahu. mikir, Bu. Nggak mau mikir. Betul. Males. Belajar. Nggak mau mikir ya. Nah, makanya kita nggak boleh seperti itu. Nah, masalah tersebut berkaitan melanggar norma apa nih? Anak menyontek. Kesusilaan, Bu. Cakep, Selfie Kejujuran. Aris. Tadi Salah saya ya, Bu? yang Tapi norma kejujuran, wow. Kesusilaan ya, yang dimana berasal dari hati nurani. hati Dari hati nurani. Sanksinya apa sih bagi mereka yang melanggar norma? Yang mereka ini menyontek ini sanksinya bagaimana? Dibully, Bu, dicemooh. Ditegur, Bu, sama guru, dimarahin guru. Diledek-ledek. Nilainya Ya, dikurangin, cakep. Bu. Nilainya dikurangin. Ditegur, dicemooh, dikucilkan, nilainya dikurangin. Mungkin bisa Malu, jadi Bu. lebar rasa malu, perasaan rasa malu ya, rasa penyesalan. Anak-anak ibu pinter semua ya, luar biasa. Terus bagaimana sih gurunya solusi? Bagaimana sih solusi dari masalah tersebut? Gimana solusinya biar tidak terjadi nyontek nih? Belajar, Bu. Semalam. Pinter, belajar dengan giat. Harus Dengan percaya sungguh-sungguh. diri, Bu. Dengan Harus hasil percaya sendiri. Cakep, Ananda Iswatun ya, harus percaya Bu, diri dengan kemampuan kata kita Pak sendiri. kata Eko itu suruh soal-soalnya materinya suruh dibakar, Bu, kemudian abunya diminum, Bu, supaya nyantel semua, Bu, gitu. Oh, saya pernah Minum coba tuh, kopi. Barkah. Saya pernah Aliran coba. sesat. Jurus dari Itu kata mana Eko begitu. itu Ananda Eko? Enggak boleh. Itu Iya sesat Ibu, ya. itu saya Nggak dapat ada teori, amalan itu nggak ada dari teorinya. iya Bu, dari Mbah Gunung, Bu, itu, Bu. Dari Mbah Gunung, tapi enggak saya amalkan, Bu. Nggak ada Nanti pada itu takut. Mbah Gunung, nggak ada itu Mbah Gunung, nggak relevan itu narasumbernya, yo. Oke, kita lanjut ke stimulus kedua ya. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Masalah apa yang terjadi? Bonceng Bonceng 3, Bu, tuh nggak boleh. Helm, Melanggar Bu. aturan lalu Nggak lintas, pakai Bu. helm. Nah, Bu, kalau boti, bahasanya bonceng, boti, Ki. Bu. Boti. Ya. Terus kayaknya belum ada STNK tuh, SIM-nya juga nggak ada tuh. Belum Oh, cukup umur, Bu, pinter. buat bawa Ya. Itu mau kendaraan. nonton dangdut, Bu. Ya, betul ya. 1, dia bonceng 3. Kedua, tidak menggunakan helm. Yang ketiga, tidak memiliki surat-surat lengkap. Lengkap. Keempat, masih di bawah umur ya. Bu, ada Pinter lagi satu lagi, Bu. semuanya anak-anak itu.
Apa lagi Saptiani? Pajaknya mati, Bu, sepertinya. Oh iya, benar pajaknya mati. Berarti dia tidak bayar pajak ya. Kita Bu, Emang tapi kelihatan ya? masalah Bu, boleh ini Kenapa? menyampaikan itu masalah utamanya Boleh. sebenarnya kenapa ada rahasia, Bu? Kalau nggak ada rahasia kan nggak ketangkep, Bu. Supaya Itu kalau kami ada- berlalu mau- lintas, Pak Barka. Ya gini, mau ada razia Melanggar atau lalu lintas tidak, itu. Ih, Barka nggak nyambung-nyambung ini. Itu masalahnya ada polisinya. Kalau nggak ada polisinya nggak ada masalah, Bu. Iya. Sekarang Bu gini ya Silvi, nak Bu ya. Silvi. Apa nak? Yuk. Apa Nanda Eko? Itu yang salah polisinya juga, Ibu. Yang salah Itu yang kan mana? polisi, Bu. Tapi kenapa? Itu kan polisi, Bu. Tapi kok pulpennya pilot? Harusnya kan pulpennya polisi gitu, Bu. Nggak boleh pilot. Ih, Oh iya, pinter. Harusnya belok ya, tapi dia malahnya lurus ya. bukan Bu, dia bilangnya pulpen Bu, dia tuh ngelawak Bu. Masa iya? Ih, Eko nih, perhatiin Eko sukanya nih. Nggak nyambung dia tuh Bu. Ih, Nah, orang serius. luar biasa ya. Kritis-kritis anak ibu. Nah, dari melanggar tersebut, apa sih sanksi yang diberikan dari ini nih? Mereka nih ketiga anak ini, sanksinya bagaimana? Ditilang, Ibu, Ditilang. Bayar denda, Bu. Ditilang, terus Bayar denda, Bu. bayar Dikasih denda. dipanggil pembinaan, orang Bu. tuanya, Bu. Dikasih pembinaan oleh kepala sekolah sama Pak Polisi maksudnya. Terus, wes sudah. Ya. Oke, kita lanjut. Kita materi hari ini. Oh, terlihat. Stop saya dulu deh. Lihat, Bu. Kayak ya, terlihat ya. Masih loading. Nah, ini apa itu norma? Tadi sudah disebutkan, dijelaskan ya. Norma oleh Nur Vitasari dan Ahmad Indarto bahwa norma adalah kaidah, pedoman, acuan atau ketentuan berperilaku serta berinteraksi antar manusia dalam sebuah kelompok masyarakat ketika menjalani kehidupan bersama-sama. Kata norma berasal dari bahasa Belanda, yakni norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Tapi beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Nah, ada 4 macam norma nih. Tadi kalian udah paham ya, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berdasarkan tadi contoh-contoh perilaku pelanggaran norma. Ya. Nah, coba tolong dibacakan ini. Yang pertama oleh Ananda Iswatun. Ya, siap, Ibu. Dibacakan cantik. Siap, Bu. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Jika dilanggar, sanksinya berupa dosa dan balasan di akhirat. Nah, Sudah, contohnya Ibu. apa? Pinter. Contohnya apa, Neng? Contohnya misalkan kalau tidak mengerjakan sholat 5 waktu, berarti nanti kita akan masuk neraka, Bu. Seperti Cakep, itu. seperti itu ya. Yang mana kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia, umat muslim, kalau kita yang beragama muslim ya, atau mungkin yang lain beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya, jika tidak melaksanakannya pastinya akan mendapat dosa dan balasan di akhirat. Semua berlaku untuk semua agama ya. Oke, selanjutnya norma kesusilaan. Silahkan Ananda Eko. Yo.
Iya, Enggak. Ibu. Yo, silakan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Jika dilanggar, sanksinya berupa penyesalan dan rasa bersalah, serta dikucilkan dan dicemooh, Ibu. Pinter. Contohnya ya, ini bisa dilihat gambar, ada seorang anak muda ya, perempuan Iya, yang Ibu. membantu Iya, membantu siapa bantu nih? nenek-nenek, Ibu. Membantu Itu nenek-nenek. Ini nenek-nenek. Iya, termasuk kasihan dalam sekali, Bu. ya kita bukan hanya sekedar rasa empati, bukan sekedar hanya rasa simpati, tapi juga harus mengembangkan rasa empati kita ya. Kemudian apabila kalian menemukan barang seseorang, entah uang, buku, atau alat apapun, harus dikembalikan kepada yang punya, ya, yang memiliki. Lanjut, norma kesopanan. Norma kesopanan, silahkan dibaca. Siapa ya yang belum? Yuk, Ananda Winda, ada? Kalau tidak Ibu, ada, ada Ibu. oh ya, silahkan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Jika dilanggar, sanksinya berupa dikucilkan, dicemooh, dihina, dan sebagainya. Ibu, ini Eko sering ngehina teman, Bu. Nggak boleh itu termasuk dari pelanggaran perilaku tidak mentaati norma kesopanan. Nggak boleh menghina-menghina, Ananda Eko. Ya. Ya, diajari bara, Ibu. Nggak boleh diajar-ajar. Saya lagi. Ya, kalian itu memang sedang mencari jati diri, tapi kalian harus mempunyai prinsip dalam hidup. Jika itu hal yang negatif tidak boleh diikuti-ikuti. Yo, oke. Selanjutnya. Ibu, prinsip hidup itu apa sih, Bu? Prinsip hidup Prinsip hidup itu adalah prinsip kita, pegangan kita, gitu loh. Biar tidak tergoyahkan, mau pengaruh, mau badai, mau halilintar menerpa kita, gitu. Kalau kita punya prinsip hidup, kita punya pegangan hidup, kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan terpengaruh untuk hal-hal yang negatif. Begitu, Ananda. Iya, Bu. Baik. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, lanjut. Di sini ada LKPD. LKPD di sini bisa kalian lihat. Tadi kan kalian sudah mengamati sebuah gambar gitu kan ya. Nanti kalian bisa cari referensi-referensi dari berbagai sumber gitu. Kalian amati baik dari video, gambar ataupun lingkungan sekitar kalian. Perilaku pelanggaran norma. Nah, norma agama itu contoh perilaku pelanggarannya seperti apa? Kalian identifikasi, kemudian kalau ini sudah teridentifikasi, sudah menemukan, kalian pilih salah satu masalah aja. Misalnya norma agama, tidak melaksanakan ibadah. Kalian pilih masalah terpilihnya. Kalian analisis, apa sih faktor penyebab dia tidak melaksanakan ibadah? Kemudian analisislah solusi masalahnya. Solusi masalahnya agar dia melaksanakan ibadah itu bagaimana. Kemudian mengapa solusi itu yang terpilih? Ya, kalian diskusikan, membentuk kelompok 5 orang secara heterogen ya. Silahkan kalian diskusikan. Itu. Ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKPD. Ya. Siap-siap
Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil Satu diskusinya. sudah selesai, Ibu. Kelompok 1, Ibu. Ya, kelompok 1 nanti semua kelompok ya mempresentasikan ya, tidak hanya kelompok 1 saja Tapi dan kok semua. putus-putus, Ibu, ini. Saya. Saya putus-putus suaranya. Halo? Halo? Lancar, Bu, lancar. Terdengar, Bu. Dengar ya. Alhamdulillah kalau masih terdengar. Baik. Nah, nanti semua yang presentasi, masing-masing kelompok nanti akan maju presentasi, semua harus aktif menjawab, memberikan tanggapan gitu kan ya. Dan yang kelompok lain yang menyimak, dan memberikan tanggapannya atau bertanya ya. Baik, Ibu stop share. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Yuk. Saya, Ibu. Ya, silakan Saptiani. Saptiani ngambil permasalahan apa? Baik, Ibu, saya mengambil permasalahan pelanggaran norma hukum di kelompok kami. Ya, nanti selebihnya akan dijelaskan kembali dan ditambahkan oleh Barkah, Ibu, karena tadi pesannya kita bagi 2, Ibu. Oh, begitu. Baik. Iya. Silakan norma hukum ya berarti. Ya, Ibu. Untuk perilaku pelanggaran norma hukum, contohnya seperti yang tadi Ibu telah jelaskan dan diberikan gambar kepada kami semua bahwa tidak mematuhi tata tertib hukum dalam berlalu lintas. Itu untuk lingkungan masyarakat. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah, Ibu, misalnya salah satunya tidak mematuhi tata tertib sekolah, seperti tidak memakai dasi, memakai topi, dan atribut sekolah lainnya. Kalau di lingkungan di lingkungan keluarga Ibu, misalnya pelanggaran hukum bisa dilihat dari ketika orang tua kita sudah memberikan aturan bahwa kalau pulang sekolah paling telat habis maghrib misalnya, Bu. Ternyata kita lebih dari maghrib, Bu. Nah, itu sudah melanggar. Selebihnya akan dijelaskan oleh Barkah, Ibu. Terima kasih teman-teman dan Ibu guru. Terima kasih Saptiani. Nah, dari beberapa masalah. Nah, masalah apa yang mau dianalisis? Akar atau faktor penyebabnya dari kelompok 1 nih? Ya, silakan Barkah, ayo. Iya, saya dulu. Ya, nggak apa-apa. Saya lagi. Ini saya dari 3. Kan tadi teman saya Saptiani menjelaskan ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah. Saya mau mengangkat masalah berkaitan dengan yang ada di masyarakat, yaitu pelanggaran lalu lintas. Itu yang pertama, analisis akar faktor penyebabnya itu yang pertama itu anak-anak mereka membawa motor yang mungkin adalah sebagai ajang gengsi, Bu, gitu. Kemudian juga di sisi lain orang tuanya sibuk sehingga anak harus membawa motor sendiri, Bu. Itu kadang seperti itu. Kurangnya perhatian dari orang tua ya. Iya, betul, Bu. Terus anak-anak membawa motor biasanya karena masih labil, jadi seenaknya sendiri, Bu. Itu yang menyebabkan kadang terjadi kecelakaan, Bu. Gitu. Nah, betul. Jadi ngebut-ngebutan ya. Iya. Nah, terus solusinya apa? Solusinya berarti harus adanya sosialisasi hukum, Bu, terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Nanti bisa dilakukan oleh sekolah dan juga harus ada sosialisasi kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Kemudian dari anak-anaknya juga harus tahu diri, Bu. Kalau misalkan belum mencapai umur 17 ya, kalaupun itu ya kondisional saja, harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Gitu, Ibu. Ya, pinter Ananda Subarkah dengan Ananda Saptiani ya. Jadi di sini adanya kesadaran hukum ya. Yang utama itu kesadaran hukum ya.
Jadi sadar dulu bahwa perilaku tersebut telah melanggar hukum. Baik dari kelompok lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan dan pertanyaan? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ini Ibu batasi waktunya ya. Ya, mau tanya ke kelompoknya Satu Barkah, Bu. pertanyaan. Tadi, Bu. Ya, silakan Ananda Vina. Tadi kan masalahnya melanggar lalu lintas. Nah, Oh. menurutnya kelompoknya Barkah, itu bagaimana kalau kamu menemui orang yang melanggar lalu lintas di depan mata kamu? Seperti itu, Bu. Oke. Ya, silakan Oke, dijawab. Bu. Tadi Bu Sapti sudah memberikan gambaran awal, terus saya melanjutkan. Sekarang yang menjawab itu berarti teman saya, bukan pembagian tugas, Bu. Ya, silakan. iya, betul. Reza, Bu. Reza mau jawab. Silakan, Reza. Oh, Ananda Reza, silahkan dijawab. Ya, berarti harus aktif semuanya nih, nggak hanya satu Iya, dua orang saja. Yo, betul, Bu. monggo. Kalau saya ya Bu, kalau lihat Ayo serius lah, serius coba. Aku nggak boleh ketawa-ketawa ya saat presentasi. Kenapa Berarti itu nilainya kurang hilang? nanti. tadi coba diulang lagi Vina, apa pertanyaannya? Bagaimana menurut kelompokmu jika kamu melihat orang yang melanggar lalu lintas langsung di depan matamu? Seperti itu. Nah, ini perwakilannya saya ya. Ya, Vina, untuk kelompok 1, kalau kami melihat ada yang melanggar peraturan tersebut, yang pertama itu menegur. Kemudian yang kedua, konteksnya kan itu bukan, itu kan kalau pelanggaran itu kan polisi ya, Vina ya. Nanti serahkan ke polisi. Iya, betul. Kepada pihak yang berwajib ya, Ananda, Reza. Ya. Iya, Ibu. Kalau posisinya di lalu lintas itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib gitu. Tapi kalau misalnya itu teman kita ketemu di lingkungan sekolah atau di rumah gitu, kita wajib untuk menegur dan mengingatkan begitu ya. Baik, ada lagi? Oke. Sampai di sini cukup, sudah semua presentasi ya. Semua kelompok ya, dan semua juga sudah aktif ya. Luar biasa. Oke, ini kelas 7 Jawa, sangat hebat, aktif dan kritis. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian dan partisipasinya, baik dari diskusi kelompok, presentasi, dan menanggapi begitu. Selanjutnya di sini ada uji kompetensi, bukan uji kompetensi, latihan soal. Nanti latihan soal ini kalian bisa kerjakan di rumah, ya. Itu ada di platform Google Site. Nanti Ibu kirim linknya. Kalian bisa Ibu share screen dulu, bentar. Ya. Bentar. Nah, ini kan LKPD. Sudah terlihat? Ibu. Ya, ini kan tadi kalian sudah kerjakan ya secara diskusi kelompok ya. Nah, nanti di rumah kalian mengerjakan latihan soalnya. Kalian klik evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian kerjakan ini berbentuk Google Form. Ya. Oke. Ibu stop share. Selanjutnya, waktu kita sudah berapa menit lagi? Ya. Kita 5 menit lagi, Ibu. Ya, baik. Kita berikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yo, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Silahkan, Ananda Iswatun. Iya, jadi norma itu harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, nanti kena sanksi, Bu. Betul ya. Sanksi kalau tidak dipatuhi. Kemudian apa lagi? Ya. Norma harus diterapkan, Bu, supaya kehidupan kita tidak kacau seperti itu. Betul.
bukan hanya sekedar dipatuhi, tapi kita pun juga harus menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang damai, sejahtera gitu ya, tidak terjadi perpecahan ataupun konflik. Begitu anak-anakku. Baik ya. Mungkin pertemuan besok kita masuk pada materi hak dan kewajiban pada norma. Jadi kalian persiapkan diri kalian bisa membaca dari beberapa sumber, beberapa referensi, baik dari buku, internet, ataupun lain sebagainya, YouTube ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita upload sangat luar biasa. Ya, sebelum kita tutup, silahkan dipimpin doa dulu oleh Ananda Ahmad Indarto ya, selaku ketua kelas. Silahkan Ananda. Terima kasih. Hai teman-teman, dari pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, terima kasih Ananda Ahmad Indarto. Dari Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu untuk anak-anak Ibu semuanya.